Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep harga. Konsep harga adalah jumlah uang atau nilai tukar yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu produk atau jasa. Menurut gambar di sebelah, gambar tersebut menunjukkan diagram sebuah alur atau peta konsep terkait faktor yang mempengaruhi rencana harga dalam suatu konteks bisnis atau pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi rencana harga adalah sasaran, biaya, kendala hukum, sikap konsumen, produk substitusi, profil pasar perusahaan, pesaing potensial. Pertama adalah sasaran. Sasaran harga atau target pricing adalah strategi penetapan harga produk atau jasa berdasarkan biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan, dan harga pasar. Tujuannya adalah mencapai titik impas, break even point, dan memaksimalkan keuntungan. Kedua, ada biaya. Biaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi rencana harga suatu produk atau jasa. Berikut adalah penjelasan tentang biaya dan jenis-jenisnya. Pertama, biaya produksi. Biaya yang menghasilkan produk atau jasa seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Dua, ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah, seperti sewa, gaji, dan asuransi. Ketiga, ada biaya variabel atau variable cost. Biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi, seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Keempat, ada biaya langsung atau direct cost. Biaya yang langsung terkait dengan produksi, seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Kelima, ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi seperti biaya overhead dan biaya administrasi. Ketiga, ada kendala hukum. Kendala hukum merupakan faktor penting yang mempengaruhi rencana harga suatu produk atau jasa. Berikut adalah penjelasan tentang kendala hukum. Jenis kendala hukum. 1. Ada undang-undang anti monopoli. Tujuannya mengatur praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Kedua, ada undang-undang perlindungan konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen dan mengatur standar kualitas produk. Ketiga, ada undang-undang pajak, mengatur pajak dan biaya cukai yang berdampak pada harga. Keempat, ada undang-undang kekayaan intelektual, melindungi hak cipta, paten, dan merek dagang. Kelima, ada peraturan harga, mengatur harga maksimum atau minimum produk tertentu. Sikap konsumen. Sikap konsumen itu seperti kecenderungan atau penilaian yang dimiliki konsumen terhadap suatu produk, layanan, merek, atau situasi pembelian. Faktor yang mempengaruhi sikap konsumen. 1. Ada kualitas produk. Kualitas produk yang baik mempengaruhi sikap konsumen. Kedua, ada harga yang kompetitif juga mempengaruhi sikap konsumen. Ketiga, ada promosi yang efektif mempengaruhi sikap konsumen. Keempat, ada pelayanan yang baik mempengaruhi sikap konsumen. 5, ada produk konstitusi. Produk konstitusi atau produk terkait merupakan faktor penting yang mempengaruhi rencana harga suatu produk atau jasa. Produk konstitusi adalah produk yang memiliki hubungan erat dengan produk utama, seperti 1, ada produk pendukung, misalnya cartridge untuk printer. Kedua, ada produk pelengkap seperti tas untuk laptop. Ketiga, ada produk substitusi, misalnya kopi instan sebagai alternatif kopi bubuk. Keempat, ada produk komplementer, misalnya perangkat lunak untuk perangkat keras. 6. Profil perusahaan.
Profil pasar perusahaan merupakan faktor strategis mempengaruhi rencana harga. Profil pasar perusahaan adalah analisis karakteristik pasar yang dilayani perusahaan mencakup 1. Ada segmen pasar, 2. Ukuran pasar, 3. Struktur pasar, 4. Kebutuhan dan preferensi konsumen, 5. Perilaku pembelian konsumen. Contohnya seperti perusahaan kosmetik menyesuaikan harga produk berdasarkan segmen pasar. 2. Perusahaan otomotif menawarkan harga kompetitif untuk produknya. Ketujuh, ada pesaing. Pesaing merupakan faktor kunci yang mempengaruhi rencana harga perusahaan. Contohnya seperti 1. Pesaing langsung atau direct kompetitor menjual produk serupa. Kedua, pesaing tidak langsung atau indirect kompetitor menjual produk substitusi. Ketiga, ada pesaing potensial atau potensial kompetitor, perusahaan yang dapat memasuki pasar. Contohnya seperti 1. Perusahaan minuman ringan seperti Coca-Cola dan Fanta. 2. Perusahaan otomotif seperti Toyota dan Honda. Ketiga, ada perusahaan teknologi seperti Apple dan Samsung. 8. Pesaing potensial. Pesaing potensial adalah perusahaan yang belum memasuki pasar tetapi memiliki potensi untuk menjadi pesaing di masa depan. Karakteristik pesaing potensial: 1. Perusahaan baru yang akan memasuki pasar. 2. Perusahaan yang mengembangkan teknologi baru. 3. Perusahaan yang memiliki kemampuan produksi yang tinggi. Contohnya seperti 1. Perusahaan startup yang mengembangkan teknologi baru. Kedua, perusahaan asing yang memasuki pasar domestik. Ketiga, ada perusahaan yang mengembangkan produk substitusi. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.